Ya cukup. Mereka keraya di dia. Iya. UPC, Ustaz Podcast Channel. Ya, sih. Kesapaan ini. Ya, balik lagi di UPC, Ustadz Podcast Channel. Nah, ini sebenarnya ini harusnya ini episode kedua ini saja. Ya, kemarin ada kesalahan karena masih perdana dan low budget nih guys ya. Kita mau bahas apa nih sebenarnya saja? Yang lagi rame ini. Bahas orang-orang kagak bersyukur kan ini. Ini. Memang lagi rame Rohingya ini. Gimana Rohingya nih saja? Maksudnya di sisi lain kayaknya memang harus ditolong gitu saja karena kan ya bahasanya kasihan Saudara Muslim ya. Saudara Katanya Muslim. kata ustadz wajib yang itulah gitu kan. Loh, lah kan ini Ustaz wajib. Ini yang mana nih? Nah, ini kan ustadz yang kita datang ke Rohingya ini. Mereka keraya di dia. Jadi kita akan mewawancarai langsung orang Rohingya. Sebenarnya ini spesial karena orang Rohingya sekaligus roh halus tuh ada di sini. Iya. Ya, kita Pak sambut dulu namanya siapa? Dari Ustadz Rohingya. Sidikap. Rohingya itu setengah Bangladesh. Oke, sebut saja saya Mawar. Anjay. Mawar dulu. Nggak singkirkan. Cuma ada kan. Oh ya, karena kita Sedikit Bangladesh. karena Islam ya. Iya. Saya akan memberi nama, panggil saja saya Sonikan. Nggak ada artinya tuh. Karena ilhamnya ini kalau berbicara masih sedikit ada. Gimana Rohingya nih saat maksudnya di sisi lain itu ini Indo ini baru apa udah lama sih gitu? Udah lama memang, cuma baru rame-rame lagi sekarang. Enggak maksudnya kenapa yang lebih anarkis itu yang di negara sebelah kita itu, negara tetangga itu. Oh iya, negara Malaysia ya. Ya, maksudnya kalau memang bareng gitu datangnya harusnya mungkin kejadiannya harus kurang lebih sama gitu bahasanya. Nah maksudnya apa mungkin baru, apa mungkin nggak berani gitu, apa gimana ini yang di Aceh ya kalau nggak salah. Aceh, Loksmawe. Nah itu dia, maksudnya seharusnya kita ini gimana tanggapan kita ke mereka ini maksudnya? Bahasa Rohingya dulu, Ustaz, monggo. Oke guys, semua para pecinta alam gaib yang dimanapun anda berada ya kan. Jadi Rohingya, pembahasan kita Rohingya. Jadi kalau kita lihat dia pada bondong-bondong, pada kemari, ya sebenarnya di dalam tubuh organisasi itu, ya UCNH ya apa? Oh, Uncair itu di Uncair Uncharted ini ya kan. Ternyata banyak orang dia gitu. Jadi memang sudah ada ordal gitu. Udah Kata siapa tuh? kata Mas Anies. Inisialnya Anis. Inisialnya Anies. Memang udah ada ordalnya, dia berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Modalnya cuma satu, Zat. Benernya Mas Zat. Modal katanya Muslim, ya katanya kasihan. Karena orang Indonesia mematuhi betul yang disebut al-muslimu akul muslim. Dia tahu tuh hadisnya, jadi akhirnya ditulung sama dia. Tapi apa teh kagak tahu. Tapi Al-Fatihah tahu apa atau kagak ada gitu. Ya, yang penting kalau kata dia membantu sama muslim, ya memang karena ada hadisnya akhirnya dijalankan. Awalnya sih seperti itu. Terus Bang Ustaz gimana tentang si Rohingya datang nih? Aduh, gimana ya sebenarnya kalau menurut saya itu Indonesia ini termasuk negara yang terlalu baik. Terlalu ramah. Ya, terlalu ramah, terlalu Indonesia terlalu green. Ya, terlalu Go green, muslim go green berarti. Gojek dong berarti. Karena apa ya? Sebetulnya harus memang menolong itu harus menolong, tapi bahasa Quran itu kan la taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti. Jadi jangan sampai terlalu pelit, jangan sampai terlalu keseringan nolong.
Kalau keseringan nolong nanti orang ada yang manfaatin. Ini beberapa komentar dari korban. Iya. Remnya batal. Ganti dulu. Sekarang jadi ustaz wajib. Sekarang saya menjadi orang dari Madura. Orang Madura. Ya sebetulnya ya saya yang sedikitnya tidak setuju dengan omongan dari UNHCR itu adalah orang Rohingya ini harus betul-betul ditolong dan dihadirkan pulau, kemudian disediakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z lah gitu kan. Sedangkan masyarakat kita hari ini itu masih terbengkalai masalah lowongan pekerjaan, ekonomi, gizi, ya pemerataan maksudnya. Jadi PR-nya itu masyarakat kita pun masih besar. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan itu, maksudnya dari si Uncair ini tuh ketika mendatangkan tuh ada izinnya apa gimana gitu? Kalau boleh membawa orang gitu. Ada KTA-nya dia, ada KTA-nya. Oh gitu. Iya, ada KTA-nya. Jadi dia maksudnya ini kan mungkin satu contoh gitu. Misalkan nanti next atau mungkin yang dulu-dulu dia bebas gitu. Maksudnya bawa orang dari mana gitu. Oh ini butuh ditolong misalkan. Bawa ke Indonesia misalkan. Apakah seperti itu gitu? Sebetulnya sih nggak gitu juga caranya ya. Padahal kalau memang betul terjadi konflik di Myanmar, diusir betul-betul terjadi pengusiran. Karena kan kasusnya itu terjadinya itu memang sudah lama sebetulnya. Rohingya ini memang yang pertama itu saya juga masih ingat isu-isu tentang pembantaian di Myanmar itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Di Rohingya itu umat muslimnya dibantai wallahu alam karena apanya. Cuma memang waktu itu isu-isunya nyentuh-nyentuh agama. Akhirnya kan mereka mengambing, datanglah ke Aceh. Waktu itu orang Aceh masih menerima. Nah, kekinian itu menjadi problematika politik ya antara pihak ASEAN yang menjadi PR ASEAN-nya juga, sekaligus Indonesia kan sebenarnya ASEAN juga ya tadi ya. Nah itu apa itu namanya? Ini sebenarnya care-nya bukan lagi pengungsi gitu. Tidak mungkin sampai beribu-ribu dong, gitu kan? Iya, memang banyak banget. Iya, dan itu bahasanya itu yang Aceh sangat tidak setuju adalah perilaku dari Rohingya-nya ini yang tidak mau, tidak tahu adab. Di mana bumi dipijak di situ ada langit yang dijunjung bahasanya itu. Bahkan sampai ada pelaku pemerkosaan katanya. Yang itu yang dilakukan oleh orang Rohingya kepada pribumi. Laki gitu. Enggak ada. Saya itu memperkaos. Baru dengar saya kalau sampai memperkosa gitu tuh. Lah iya, sampai merusak. Bahkan baru-baru ini itu apa tuh namanya Rohingya itu ditempatkan di suatu tempat di kayak balai-balai desa itu Ustaz. Iya. Nah, balai bukannya gajah yang punya balai. Balai bukannya yang bilang belalai lay. Waduh, saya belum nyari lah. Lanjut. Nah, itu merusak fasilitas di situ karena katanya listriknya mati selama 24 jam. Jadi dihancurkan kacanya, jadi merusak gitu kan. Saya curiganya begini, kenapa terjadi konflik di Myanmar? Kayaknya bukan masalah agama lagi. Iya, memang orangnya. Memang orangnya aja. Ya mungkin di situ kan bahasanya dia minoritas nih. Iya. Buat ulah gitu. Iya, karena tidak mungkin dong kalau memang mengaku Muslim, masa negara Malaysia yang sama-sama menjunjung syariat itu sampai-sampai bilang, kalau bisa jangan diterima. Ya berarti kan ada apa berarti kan? Iya benar. Nah, saya itu Rohingya. Iya, berarti kan pertanyaan sekarang adalah why Rohingya? Why gitu. Tapi kalau secara fikih atau secara syariat itu gimana saat menanggapinya nih maksudnya? Karena kan ini kaitannya agama dikit-dikit agama itu maksudnya. Nah, maksudnya biar yang nonton ini mungkin ada sedikit edukasi gitu kan. Ini bagusnya bagaimana? Nanti kalau kita nolak takutnya anti persaudaraan muslim gitu bahasanya. Tapi kalau nolak nanti malah dikata-katain juga. Jadi bingung sekarang mungkin netizen ini Zat. Bagusnya gimana ini? Kita juga bingung sih Tat ya. Iya sih. Iya. Kalau dari saya yang penting kasih makan aja sih gitu. Dimakan disuruh pulang. Bagian mau beres-beres lu pergi ke kapal. Iya. Dan ada satu fakta juga ternyata si orang Rohingya ini di kapalnya mereka itu sebenarnya bawa persediaan makan. Kayak beras dan sebagainya. Itu ada orang Aceh yang sengaja kucuk nih kapalnya. Ternyata ada karung beras, karung goni gitu kan yang isinya beras apa gitu kan. Nah, sehingga
menjadi pertanyaan, ini invasi terus diusir atau apa? Ada beberapa teori yang bilang katanya ini adalah kartel perdagangan manusia, katanya. Elit global, politik, katanya. Ada nyambung-nyambung ke Inggris katanya dan sebagainya. Tapi wallahu alam ya. Tapi setidaknya kalau menurut saya adalah pemerintah setidaknya jangan terlalu baik, harus bisa menyeleksi kembali, memfilter kembali. Jadi mana nih yang kiranya betulan harus ditolong gitu kan? Karena menyangkut sudah banyak terjadi kasusnya gitu. Bagaimana coba tanya Rohingya-nya? Nah, jadi kalau menurut saya lihat karena orang Indonesia terlalu memahami betul konsep hadis Nabi yang tadi itu, ditambah lagi hakul muslim bil muslimin sittun. Lanjut. Kayaknya kalau nggak salah seperti itu deh. Yang pertama faida la kita fasalim alaihi. Kalau ketemu saling salaman, assalamualaikum. Salam tempel. Nah, itu menurut saya aja. Nggak masalah itu. Saya terima dengan ikhlas gitu. Salam tempel. Ya. Sampai akhirnya di kelima dan keenam itu apabila ada yang sakit maka ditolong, dijenguklah. Dan yang paling terakhir pun di situ faidamata fatmahu gitu. Apabila ada yang meninggal di antara kalian sesama muslim maka irinilah jenazahnya. Saking orang Indonesia ini sudah mendarah daging dengan filosofi kehidupan. Banyak ustadz. Ya, karena di Indonesia Ustadz TV, ada Ustadz TV, Ustadz YouTube, Ustadz Sunnah, Ustadz TikTok, Ustadz Podcast. Kebanyakan Ustadz. Tapi honornya segitu-gitu doang. Iya, sama aja sebenarnya. Sama pelatih. Kalah sama pelatih anjing. Kalah. Orang ngelatih manusia yang lebih berakal. Ini ngelatih hewan gitu kan. Ya itu bakal kita jadikan podcast berikutnya ya kan ya. Ya itu juga. Ngajinya puluhan tahun ya dibayar cuma 200.000. Kapan-kapan tuh. Iya. Muammar cuman 2 juta. Lah Ustaz ngajar satu kitab 200.000. Modal kitabnya aja berjuta-juta. Iya, belum lama mondoknya. Kalau begitu mah itulah. Nah, jadi kembali lagi ke konteks saya, kembali ke laptop, ya karena memang pada dasarnya orang Indonesia sangat betul-betul menjalani dan tradisi kemanusiaannya itu kuat lah. Apalagi dengan satu prinsip lagi di beberapa daerah itu manasoro nusiro, kata-kata seperti itu. Iya, kalau saya mau ditolong, ya pasti orang. Ditambah lagi ada lagi yang saya ingat sedikit-sedikit dulu saya review di beberapa tahun yang lalu. Ketemu wallahu ta'ala abdi mana mampu an akhihi kan gitu kan ya. Jadi yang datangnya siapa tadi? Barusan jin-jin mana. Sebenarnya sedikit ada jawaban kenapa orang Indonesia sangatlah baik. Walaupun kita ambil contoh lah Aceh, kita terkenal lah Aceh dengan nama Serambi Makkah. Dikala di tahun 70-80-an itu Serambi Makkah artinya segala syariat itu dijalani kuat adanya di Aceh sampai dia bikin Serambi Makkah itu nama nickname-nya, ya kan. Kayak Bogor kota hujan, nanti sering hujan. Bekasi belum nggak, Bogor kota hujan, Bandung kota kembang, ya. Kota Gadis, Indramayu kota janda, gitu kan ya. Bekasi kota industri kan gitu kan. Oh ya, kerja. Banyak orang megawe doang. Jadi semua ini berlabel saat di Indonesia, termasuk Aceh sendiri itu. Ini nggak tahu saya Acehnya apa ya, Lok Sumawe apa Sabang, saya nggak tahu ya. Semua gitu kan. Ya, apa semua keseluruhan Aceh. Yang jelas Aceh ini punya nama sandang, lakopnya adalah Serambi Makkah. Otomatis tradisi keislaman syariatnya itu kuat. Ditambah lagi mereka datangnya Rohingya ini dengan membawa nama agama. Aku muslim, aku perlu ditolong karena mereka tahu betul hadis-hadis ini sudah mendarah daging dari tengku-tengku mereka, dari masyaikh mereka. Akhirnya ya sudahlah, kita tolong saja. Cuman ada cumannya, kebaikan orang Indonesia khususnya yang ada di Aceh sana tidak kayak kufur nikmat kembali lagi. Dan ini disindir lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala.
La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu kan. Allah ya Rabb. Ini baru ada jin lagi barusan masuk ngebisikin lagi barusan itu. Silakan banyak yang ngebisikin ini. Ngebisikin partai tadi. Makanya yang mohon maaf ini Ngomong dari ini, sudut Kak. pandang saya kurang senangnya ini saat dengan masalah makan mereka. Iya. Gitu kan ya. Coba Tat praktek lagi. Ya ingatin. Ya emang apa sih yang penting dikasih orang megawai aja kagak kan ya. Gratis aja makan kok masih repot, masih rewel aja kan begitu kan. Artinya dari sudut sini kita melihat tuh kok begini gitu lah. Benar banget. Islam yang mereka bawakan, tampilan Islam di luar Nusantara ini, oh ternyata begitu orangnya kan gitu. Sampai akhirnya orang yang non muslim ini, nonis, bisa membayangkan orang Islam. Jadi ada kita kena counter attack dari orang-orang yang di luar kita. Oh, tampilan Islam itu di luar seperti itu, berbeda dengan Islamnya Indonesia. Sekali lagi bukan saya memetakan Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam. Ya semua sama hakikatnya. Semua orang Islam, beragama Islam, Tuhannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad, pedomannya, imamnya adalah Al-Qur'an. Tapi lagi-lagi penampilan mereka atau tampilan yang mereka bawakan atas dasar agama ini kadang-kadang itu mencederai gitu. Melukai orang-orang Islam yang ada di kita. Kok nggak sama sih lagu lo kan gitu. Kalau bahasa cintanya itu kan ada namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, mungkin seperti itu. Berarti namanya Islam bertepuk sebelah tangan. Seperti itu mungkin. Kok nggak cocok gitu. Iya, maksudnya yang satu sudah peduli nih, yang ditolong. Sampai rasa syukurnya itu mulai hilang gitu lah. Terus jadi bagusnya gimana lah? Misalkan kalau untuk menanggapinya itu cocoknya nih yang paling benar, yang paling mendekati benar, karena kan nggak tahu nih mana yang benar. Apakah kita nggak usah nolong dalam artian nanti nggak syukur misalkan gitu, atau tetap nolong karena ini saudara muslim nih maksudnya. Tetap nolong dengan sekiranya. Oh, seininya aja. Iya, sekiranya saja. Karena kalau kita ikuti terus atau kita kedatangan itu terus berbondong-bondong masuk ke Indonesia, lambat laun, lama kelamaan mereka akan memastikan kalau ini adalah daratan yang cocok dengan mereka Ini gitu. punya saya nih. Nah, akhirnya merasa memiliki sampai akhirnya mereka enggan untuk kembali. Ya, karena benar tuh ada netizen yang bilang itu bahasanya coba lihat kilas balik Palestina dulu gitu kan, bahasanya sama gitu kan. Juga awalnya itu karena menampung gitu. Ya cuma bener sih, ada benernya, takutnya nanti ketika sudah nyaman malah ngaku-ngaku lagi rumah gua nih gini. Betul. Ya kalau menurut saya ya ditolong hanya sekedar lalu ya sudah dikembalikan lagi. Kenapa mereka mengungsi sampai ke sini bermil-mil lah itu. Iya, beribu-ribu mil bahkan itu sampai ke Indonesia ini, kenapa harus Indonesia menjadi targetnya? Kalau dipikir-pikir lagi, di dalam pelan-pelan kita pikir-pikir, rasa-rasanya human traffic ini kayaknya human traffic gitu. Kayaknya. Kalau hanya sekedar menolong mungkin 1-2 kapal saja gitu. Dalam artian gini maksudnya, kenapa harus ngungsi gitu, Bas? Apakah separah itu di daerah dia gitu sampai nggak bisa tinggal lagi di sana, sampai udah harus ngungsi nih, nggak bisa nih. Ya padahal kalau mau kita gelas balik, Palestina aja masih lebih parah gitu, dengan dukungan senjata militernya segitu aja mereka nggak keluar gitu dari keluar ke kampungnya gitu. Artinya kan lagi-lagi apakah ini masih ada pertanyaan apakah ini problematika politik atau perjualan budak, korban-korban perjualan budak, perbudakan dan sebagainya, ya wallahu alam kan. Tapi setidaknya kan intinya mereka nggak ikut milih di tanggal 14 Februari. Iya. Bisa jadi loh, kan nggak ada yang tahu. Jangan-jangan. Ini disclaimer ya. Ngeri. Jangan tangkap kami. Udah sengaja nggak bahas, nggak nyenggol. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi nggak tahu kan. Tapi sebenarnya ya dampaknya adalah masyarakat sana pun bingung harus bagaimana. Bahkan kan sampai ada masyarakat situ bagian ada yang berdemo dengan pemerintah. Akhirnya kan pemerintah juga bingung mau membela siapa gitu kan. Dipulangkan lagi takutnya jadi isu internasional gitu kan, karena ya bingung juga. Tapi saya setuju dengan apa yang hari ini menjadi sikap Pak Presiden Joko Widodo,
itu bahwasanya kita akan tetap menampung untuk sementara, namun setelahnya akan dipulangkan gitu. Dan memang ini harus menjadi pembahasan di rapat-rapat di ASEAN gitu kan, karena ini bukan masalah lagi yang kecil-kecilan gitu kan, tapi memang harus lingkupnya besar karena ini sudah beribu-ribu orang nih gitu kan. Bahkan beberapa hari kebelakang udah datang lagi tuh. Iya. Datang nambah lagi. Pertanyaan yang terbesit di otak saya adalah, itu solarnya kapal siapa yang beliin? Bernilai. Iya, itu solarnya kapal sampai kemari beratus-ratus beribu ya yang mendatangkan kapal kan pasti butuh solar, butuh kapalnya lah. Sedia. Bayar apa kagak itu kira-kira itu? Persediaannya itu. Iya. Dan ternyata memang ada persediaan bekalannya itu. Berarti sudah niat kemari, kagak jadi namanya. Ya, berarti bukan mengungsi. Yang disebut mengungsi adalah kan kedaruratan. Iya. Ya, kondisi ketika darurat berteduh di satu pulau untuk melanjutkan tujuannya. Nah ini ada beberapa saya lihat reporter dari stasiun TV lain lah, ya kan, nasional. Nanya dia di situ, Bapak setelah tujuannya dari Indonesia mau kemana? Dia hanya menjawab, I will stay in Indonesia. Dia berkata tuh dia nggak punya tujuan selanjutnya. I will stay in Indonesia. Dia mau hidup atau mau jadi orang Indonesia. Berarti sudah ada target sebelumnya ketika dia pengen berangkat dari Myanmar sono kemari. Saya rasa human trafficking itu sudah mulai terlihat. Ya kurang lebih 2 jengkal segini. Dekat-dekat Thailand. Enggak. Di atas Aceh sana, makanya dekat ke Aceh. Iya, maksudnya kenapa ya? Kan melompatin berapa negara? Iya. Kok ke Aceh tujuannya? Ya mungkin kalau Aceh aja. Aceh, karena ya lagi-lagi kalau lihat ke kalau pas pantainya itu kan pasti kan orang Laos, orang ini pasti lebih keras bahasanya. Betul. Iya, lebih istilahnya lebih ketat lah bahasanya. Kalau kita kan pertahanan garis pantai mungkin masih bisa leluasa. Oh ini kemanusiaan atas dasar kan kemanusiaan ya balik lagi. Orang Islam Indonesia itu berbeda dengan Islam di negara lain. Mungkin orang mereka banyak yang non Muslim itu kan. Tapi saya tidak mengatakan non Muslim itu tidak sebaik orang Islam. Artinya juga ya orang Islam juga ada yang nggak ada. Mungkin trauma atau apa gitu kan. Jadi ya mungkin sudah niat ya itu tadi saat gitu. Nah harus menjadi PR bersama ini. Saya khawatir ada begini Ustaz. Bahkan ketika Ustaz pernah dengar cerita pertumpahan darah antara suku Madura dengan suku siapa? Kalimantan itu suku di mana? Di Dayak. Iya Dayak itu sampai pertumpahan darah beratus-ratus jiwa, bukan? Saya khawatirnya seperti itu. Kenapa? Karena seumpama misalkan lama tinggal, pengen mengakui untuk perang di situ. Saya khawatirnya di situ ada hak. Oh jadi akamsi dia lama-lama ya? Iya. Akamsi. Merasa Anak kampung sini nih gua. Gitu. Saya khawatirnya begitu kejadian itu terulang kembali. Ya sebenarnya ya harus segera diselesaikan lah. Di balik kita menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya gitu. Oh, betul banget. Ngomong-ngomong, saya mempertanyakan ini Rohingya itu sebetulnya asal katanya dari mana gitu? Ini belum kepikiran. Coba ngomongin. Aduh, belum kepikiran ini. Ya sih Pak. Ngeri gitu. Maksudnya ini kan hal yang nggak terduga gitu dan nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Takutnya bahasanya nanti apalagi ya ini kan namanya Aceh itu jauh gitu. Iya, jangkauannya. Iya, jauh dari pantauan yang kayak kita di Jakarta gitu. Itu kan takutnya nanti tiba-tiba dibantai apa gini kan nggak ada yang tahu. Susah juga nolongnya, jauh masalahnya. Makanya kan sebisa mungkin bukan sedia payung lagi nih, sedia jas hujan sebelum banjir kalau saya. Sedia ini apa yang butet? Belum ngarit. Setiap tembe belum ngarit. Iya, takut dipatok sama ular. Itu mau jadi duit. Beneran kakinya eker. Iya sih. Ya, ini emang masalah bersama, masalah kita semua. Ya lagi-lagi kalau dari sudut pandang kita sebagai orang Muslim lah khususnya, kita memikirkan mereka adalah saudara satu Muslim kita, yang mana banyaklah hadis-hadis yang menjelaskan harus saling menolong sama Muslim. Bahkan kita menolong itu bukan hanya sama Muslim, tapi
toleransi. Kita ketika saya ingat Gus Dur waktu itu pernah ada buku yang saya baca, jadi saya lupa tuh judulnya. Jadi gini katanya. Memang nggak beli Pak. Ah iya, kalau saya misalnya nggak beli. Karena lupa. Kalau lagi tidur saya ambil di rumah saya dan ditonton begitu kerjaan saya. Di situ Gus Dur pernah ngomong pondoknya dulu. Pin. Ini adalah pelaku pencurian buku ya. Siapa yang bukunya merasa hilang, angkatannya monggo. Disclaimer, alamatnya pondok gitu. Dia pernah ngomong ketika kalian berbuat baik, ya ketika kalian ini berbuat baik, kalian tidak akan ditanya kalian agama apa. Ya, pasti. Itu gitu ya. Apapun agama kalian, contoh kecil saja. Saya pernah mengalami kerusakan motor waktu itu. Di mana tuh? Ketika saya bekerja di daerah Jakarta Selatan, ya sebut saja di daerah gitu aja lah. Kerjanya langsung ustadz gitu. Oh ya enggak. Ustadz itu bukan sebuah pekerjaan buat saya. Dia hanya kok aja. Kebetulan aja nih Mas, kebetulan aja. Ketika saya lagi bekerja waktu itu, saya di shift malam waktu itu. Motor saya kala itu Bocor. ya ada kendala dan di jam itu kurang lebih itu di jam malam lah, pengen menjelang pagi lah. Nggak ada orang lah. Lah tiba-tiba bapak dari samping saya itu ikut ngedorong. Terus saya khawatir, kaget, takut gitu. Orangnya tinggi, ya kan dengan nadanya, ada apa gitu kan. Waduh, saya ngeri nih, tiba-tiba saya ditikam kan gitu kan ya. Kalau tikamnya titik amal sih nggak apa-apa. Tikam dari bawah saya motor hilang nih. Sedang saya waktu itu bekerja untuk cari biaya buat nikah. Lagunya begitu kurang lebihnya tuh. Akhirnya saya ditolong, bahkan sampai saya ini bahasanya tidak mengeluarkan duit pernah gitu. Sama sekali karena saya menceritakan ini kejadiannya seperti ini. Jauh dia dorong motor saya, membantu saya. Di situ saya nggak pernah mikir apa agamanya orang ini, ya kan, dari suku mana, nggak mungkin loh. Itu orang Rohingya. Kebetulan dan sampai saat ini saya misteri dengan orang-orang seperti itu gitu. Maka itu yang entah itu dari jalur goib apa dari jalur goib saya nggak tahu. Akhirnya saya dibantu sampai kasarnya begini, sampai selesai saya benerin motor saya kala itu. Padahal bengkel di malam tuh mana ada yang buka Pak, gitu. Tidak ada yang buka bengkel itu. Tapi karena dia mengenal si pemilik si bengkelnya ini, saya ditolong oleh dia. Singkat cerita memang benar kata Gus Dur, ketika kamu menolak kamu tidak akan pernah tahu gitu loh. Dari agama mana, dari suku mana. Apalagi yang datang ke Indonesia, Rohingya berstatus agamanya Islam. Nah, sudah jelas lah, pasti banyak pendukung dan kalau untuk tolong-menolong sisi manusiawi ya manusiawinya lah, sisi agama. Ya betul. Cuma kadang balik lagi manusiawi ini maksudnya kadang lupa gitu ketika ini orang Islam, jadi langsung diambil gitu loh, saya tanpa ngefilter Islam udah berarti udah ayo ikut aku gitu maksudnya gitu. Jadi kadang lupa dari situnya gitu. Tapi kan kalau kita belajar dari yang terjadi sekarang yang saudara kita di Palestina itu kan, di sisi lain memang ini bahasanya negara Islam, walaupun kita nggak bilang ini harus Islam yang nolong, enggak, tapi memang banyak orang-orang yang nonis yang tergerak bahkan syahadat kan jadinya gitu bahasa, karena melihat betul-benar ketika Islam itu benar-benar sesuai, pasti orang melihatnya pun wah ini Islam yang benar ini begini ternyata gitu. Makanya ketika melihat kasus yang di Aceh ini, yang di Rohingya ini, orang tuh ya saat negatif thinking bahasanya melihatnya kan. Makanya bingung sebenarnya. Jadi muncul pertanyaan, kok Islam begini? Wah, gitu bahasanya. Saya ini penasaran. Kalau kita apa nih? Telinga Ustadz. Telinga Ustadz ini. Dan ini disclaimer ya, mohon pemirsa, ini sebenarnya ada contoh sosok seorang muslim yang sangat benar. Mohon disorot kameranya.
Ya benar-benar muslim kan karena mengaku syahadat, zakat, Jika orang Sunda mah Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam. Islam sebenarnya itu kecilnya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebenarnya cukup segitu saja sudah lah. Orang itu menunjukkan keislamannya. Iya. Ditambah lagi kalau man asbaha, waduh, itu tambah gok lagi. Makanya kira-kira bayarannya berapa nih? Banyak hadis akan terlontarkan ini. Mahal, belajarnya lama ini. Karena mondok butuh SPP, Betul. butuh beras, butuh kalau bahasa ya apa ya bahasa orang kebanyakan sana balik modal. Iya. Kalau bisa melebihi balik modalnya tadi. Iya, betul. Itu, tapi makanya tidak bisa saya sebutkan semua secara rinci karena kita tidak di program Mustalahul Hadis. Ya pokoknya nanti kalau ada pertanyaan tinggal tulis aja di bawah. Biar nanti dijawab langsung. Iya, betul. Ya sekaligus nomor rekeningnya ya. Bisa di sini nanti di bawah ya, nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya, kemudian nomor togelnya ya. Ya mungkin segitu aja saja mungkin Oke. untuk rohingnya ini kayaknya sih memang ya paling gitu-gitu aja. Ya masih ngambang aja lah. Iya, karena kan juga belum tahu ke depannya ini mereka bagaimana, terus pemerintah nanti gimana kan kita belum bisa komentar banyak. Cuma kita cuma sedikit membahas atau mengedukasi bahwasanya dari Islam itu gimana sih kalau bicara tentang masalah ini kan gitu doang. Ya. Jadi kita udah ngomong panjang lebar gimana cara nanggapinnya biar besok tuh teman-teman yang nonton ini nggak bingung gitu ini harus ngata-ngatain apa harus gimana nih ya gitu. Kadang ada yang ngomong sampai gini, ya udah kalau mau kasihan bawa aja ke rumah lu gitu. Ya, ada kan ngomong gitu kan. Bahkan sampai sedikit saya potong sedikit, bahkan sampai dia minta pulau ya, kan gitu. Iya, ada Satu pulau. Kalau saya mah malah setuju, satu pulau kita kasih aja Nusa Kambangan. Iya, di situ lo hidup sama buaya di situ kan, rebutan roti sama ketek. Ya itu dia kan benar orang ini bingung kayak kita ini apalagi kita yang maksudnya Islamnya nggak lemah ini kan jadi bingung kan mau nolak nanti wah anti Islam wah repot nanti mau nolak nanti takut ini takut kecewa jadi serba salah. Nah makanya tadi tayangan kita yang mungkin beberapa menit tadi itu mungkin semoga gitu bisa jadi pencerahan teman-teman yang nonton biar besok-besok tuh nggak bingung harus kenapa harus ngapain gitu kan. Mungkin segitu aja kali ya di episode kali ini. Ya, mungkin Tiap minggu depan ya. Jam Jumat. jam Jumat malam Sabtu. Ya uploadnya mah nggak tahu, ini rekamnya mah malam Sabtu. Gitu. Ya tergantung internet dan Dan bisikan dari roh-roh halus juga ya. dan komisi. Teman-teman kalau ada ide pembahasan ya topik apa gitu Boleh fikih, boleh sejarah. mau yang nyeleneh pun sebisa mungkin kita jawab. Yang penting jangan politik aja ya soalnya kita nggak ada backing. Iya. Soalnya nggak punya backingan pusat kita. Gitu repot. Paling mentok cuman kamrak. Iya. Keamanan rakyat. Sarkam yang baju hijau. Makanya hansip tadi. Iya, bukan. Dulu kamrak. Ya segitu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.